Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang pertama. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah atas kepalamu sendiri, aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan.
Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Oke, shalom semuanya. God bless ya. Tuhan Yesus memberkati. Yang lalu kita bicara belajar bersama-sama untuk hal yang sederhana. Yang namanya manusia yang lama dengan manusia yang baru. Tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Lalu kita mengambil beberapa contoh kisah di Alkitab termasuk tokoh Alkitab. Sekarang kita mulai berjalan di dalam perjalanan hidup kita sendiri. Seringkali saudaraku, saya akan bercerita ya. Perjalanan Paulus ini terlihat demikian mudahnya. Saudaraku, setiap langkah Paulus kita baca digambarkan pelayanan yang utuh. Yaitu beberapa belas kitabnya. Tetapi dari kisah pasal 18 ini kita tahu bahwa Paulus itu tahu apa yang harus dia kerjakan. Yang terjadi ketika dia diminta tinggal. Tapi dia gak mau, dia melanjutkan perjalanan. Sederhana aja saudaraku, saya akan sederhanakan pengertian yang akan saya bagikan. Seringkali seseorang saudaraku dalam hidup ketika dia berjalan, Tuhan bekerja. Ketika dia bekerja, Tuhan menyertai. Ketika melayani, Tuhan melawat. Tetapi kita harus belajar dari Paulus bahwa Paulus menang dengan namanya Apolos, menang dengan Aquila Priskila. Oleh karena pelayanan Paulus, Aquila Priskila dan Apolos itu mendapatkan banyak hal dari Tuhan. Lalu Paulus mendapatkan penolakan sehingga Paulus juga diadili. Gitu, dibawa ke pengadilan. Orang-orang Paulus dibawa ke pengadilan, itu sejarahnya saudara ya. Tetapi kita dapati sebuah rongga, sebuah ruang. Di mana Paulus itu ketika diminta tinggal, dia gak mau tinggal. Ketika dianiaya, Tuhan bilang dia harus tinggal. Maka dia tinggal 1 tahun sekian bulan saudaraku. Apa yang terjadi dengan Paulus? Paulus menuliskan anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah. Paulus mendapat penyataan Tuhan, jangan takut, tidak ada yang dapat menjamah kamu. Paulus dalam konteks 1 tahun sekian bulan di Korintus ketika Allah bicara tidak terjamah. Tidak ada bisa menganiaya dia. Tetapi di belakang itu ada yang namanya banyak umatku di kota ini. Sedangkan Paulus itu memulai sesuatu saudaraku. Mulai melayani. Di mana ditulis mulai di rumah ibadat lalu ketemu di sebelah rumah ibadat karena ditolak di sana. Di rumah ibadat ini Paulus memenangkan kepala rumah ibadat lalu Paulus juga banyak orang Korintus datang. Paulus sudah menang. Ya. Setelah itu terjadi pergulatan di mana kita baca tadi bahwa orang-orang Yahudi bangkit melawan. Tapi gubernur gak mau. Itu saudaraku ya. Terus Paulus melanjutkan perjalanan nih. Kita bikin skemanya saudara. Sehingga saudaraku tahu perjalanan hidup saudara. Yaitu mapping. Skema, mapping, pemetaan. Bukan pemetaan melawan roh-roh jahat di udara, itu bagian teman-teman yang lain. Tetapi kita harus merenungkan perjalanan hidup kita. Nanti kita akan temukan apa sih kehendak Tuhan. Paulus memenangkan Aquila, Priskila dan Apolos.
Paulus khotbah di rumah ibadat ditolak. Sampai dibawa ke pengadilan. Paulus khotbah di rumah kecil di sebelah rumah ibadat, malah banyak orang datang. Nah, di situ ketemu skemanya saudaraku. Bahwa Paulus ini harus door to door, man to man. Paulus man to man-nya ketemu Aquila Priscilla. Aquila Priscilla man to man ketemu dengan Apolos. Door to door ketika dia khotbah di rumah di sebelah rumah ibadat. Di situ dia dapat banyak. Jadi Paulus nggak boleh khotbah di rumah ibadat. Maka Paulus tulis, aku mengebaskan debu, aku tidak akan melayani orang Yahudi, aku akan melayani bangsa yang lain. Aku tidak melayani bangsa Yahudi. Dari firman Allah yang Allah bicarakan, lalu Paulus menuliskan bahwa aku seorang rasul di luar Yahudi. Aku tidak melewati patok-patok itu. Ya saudaraku baca sendiri ya. Yang saya ingin bagikan adalah mapping kehidupan. Saudara itu bisa membuat pemetaan kok dari situasi hidup saudara. Yang lalu kita bicara tentang manusia lama dengan manusia yang baru. Lalu hari ini kita belajar bagaimana berjalan sama Tuhan. Kita tahu kok sebenarnya kehendak Tuhan. Yang mana yang kita dimenangkan Tuhan. Paulus ditolak di rumah ibadat. Paulus dibawa ke pengadilan. Paulus memenangkan jiwa dari kontrak rumah bersama, tinggal bersama di rumahnya Aquila Priscilla. Aquila Priscilla mengajar pada Apolos. Luar biasa. Gitu saudara, tingkatannya luar biasa. Dari benih Aquila Priscilla ketemu Apolos, bukan Paulus, tapi beranak pinak pelayanannya. Lalu dia khotbah di rumah di sebelah tempat ibadat. Banyak orang Korintus datang dimenangkan untuk Tuhan. Berarti dua hal ini, satu hal ini jangan, yaitu khotbah di rumah ibadat. Gitu. Lalu Tuhan suruh Paulus tinggal 1 tahun 6 bulan. Paulus mengajar di sana, walaupun terjadi bagaimana pergolakan penganiayaan, Paulus tidak dianiaya. Yang dianiaya bukan Paulus. Setelah itu Paulus berangkat ke Efesus. Gitu saudaraku. Nah dari 3 hal ini kita keluar pemetaannya Tuhan. Bahwa man to man, door to door. Man to man-nya menangin orang, lalu orang itu akan menangin orang lain. Door to door-nya, dia ketemu ketika khotbah di rumah kecil, banyak orang bertobat terima Yesus. Selesai. Tetapi Allah ingin memperpanjang 1 tahun 6 bulan. Karena Allah ingin meletakkan umatnya di Korintus. Dengan janji Allah tidak orang yang dapat menjamah kamu. Sehingga Paulus terus aktif di pelayanannya, membuat pelayanan Paulus di Korintus berhasil. Nah, pelajaran ini kita bawa nih. Kita bawa pada kehidupan kita. Contoh, kita tinggal di kota mana nih? Kita kalah terus. Kita tinggal di kota yang lain, kita menang terus. Kita tinggal di kota yang lain lagi, kita lebih menang lagi. Ya jangan di kota yang kita kalah. Kita bekerja di pekerjaan A, kita kalah terus. Lalu kita tiba-tiba mendapatkan pekerjaan B, mungkin dari iseng atau dari teman atau segala. Tapi kita menang terus. Setelah itu kita mendapat tambahan lagi pekerjaan C, lebih menang banyak. Tapi ini kerja sedikit, dapatnya sangat banyak. Ini kerja banyak, dapatnya banyak. Ini Aquila Priscilla. Ini rumah di sebelah rumah ibadat. Khotbah dapat orang Korintus banyak untuk menerima Yesus. Yang ini dari Aquila Priscilla ketemu Apolos. Ini kerja sedikit dapat untung banyak. Ini kerja banyak dapat untung banyak. Lah sedang ini kerjaan ini nggak pernah menguntungkan. Lah saudara kerjakan 2 kerjaan ini aja. Lalu saudara tunggu janji Tuhan. Karena 3 pekerjaan ini sama-sama di lokasi yang sama. 3 kota ini sama-sama di pekerjaan yang sama tapi beda variasinya. Dalam hidup ini kelihatannya sama saudaraku. Tapi tunggu Tuhan janji. Karena Paulus dapat janji Tuhan, kau tetap di kota ini. Karena umatku banyak di kota ini. Ada
kepentingan Tuhan. Di dalam kehendak Tuhan ada kepentingan Tuhan. Sehingga hidup ini saudaraku gak boleh jalan sendiri. Gak boleh menentukan sendiri. Gak boleh bergantung pada kepandaian sendiri. Mengerjakannya sesuai dengan talenta yang Tuhan beri. Kemampuan saudara. Tetapi di dalam pekerjaan itu berhasil atau tidak bukan dari talenta kemampuan saudara. Saudara harus dari kemurahan Tuhan, kehendak Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih karunia anugerah Tuhan. Yaitu mengandalkan Tuhan. Di dalam kehendak Dia sempurna, di dalam pekerjaan saudara. Dan di situ saudara akan menemui kelimpahannya, sumber mata air itu. Di mana keluar dari bait suci, pintu gerbang bait suci, semuanya itu berasal dari gereja. Semua itu berasal dari setiap firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba-hambanya, anak-anaknya. Enggak boleh dari yang lain. Saul mencari kebenaran, mencari Allah melalui pemanggil arwah. Saudara mencari keberhasilan dari nasihat orang dunia. Saudara akan masuk perangkap dunia. Seperti Saul. Saudara nggak boleh minta nasihat dunia. Saudara harus tunggu apa yang Tuhan ucapkan. Apa yang firman Tuhan beritakan. Saudara pasti nangkep dari golongan manapun kekristenan saudara. Tuhan punya berbagai macam cara bicara pada setiap umatnya. Tapi yang penting di sininya menyala. Ada semangat, ada dorongan, lalu ada keuntungan. Ada mendapatkan sesuatu karena Tuhan yang beri. Itulah kasih karunia. Sama dengan saudara ketika saudara pacaran. Ketemu beberapa teman wanita, teman dulu. Semuanya baik, saudara kan bingung memilih. Apalagi ketika kita sudah berkeluarga ketemu perempuan-perempuan yang baik. Yang kayaknya menurut pandangan kita istri kita kalah. Ketika kita bekerja atau melayani ketemu laki-laki yang baik, lebih baik dari suami. Seakan-akan. Gitu. Walaupun dilihat kasat mata memang lebih baik. Tetapi itu bukan kehendak Tuhan untuk saudara. Nah itulah uniknya, carilah kehendak Allah yang sempurna, yang berkenan kepadanya. Itu ditulis Paulus. Sehingga Paulus melakukan pelayanan, dia membuat keputusan, dia melayani di luar Yahudi. Dia tidak mau di Yahudi. Yang kita bahas hari ini mappingnya. Pemetaan itu dapat terjadi ketika kita melewati berbagai kejadian di dalam satu bidang kehidupan kita. Tadi kita bicara pekerjaan, kita bicara tentang jodoh. Demikian juga pelayanan. Ketika saudara mendapat kesulitan, saudara dimusuhi terlalu banyak, saudara ditolak, ya kebaskan debu. Saudara jangan di sana. Saudara pelayanan tidak diberkati, ya saudara jangan di sana. Di mana aku berada, pelayanku berada. Saudara melayani sebagai A, B, C, D, di mana yang keluar airnya, di mana ada sumber kehidupan, di mana itu Allah memberkati kita, ya saudara pelayanan di sana. Paulus akhirnya diberkati dari Efesus, dari yang lain. Memenangkan jiwa, lalu dapat berkat dari Efesus. Paulus menentukan. Jadi saudara hari ini Tuhan memanggil saudara untuk saudara menentukan. Diberikan kebebasan, diberikan free will, hak memilih itu salah satunya ini. Mapping. Tetapi Allah akan memberikan yang namanya batu penjurunya. Saudara harus pasang kompasnya. Yang pada dasarnya setiap peristiwa di mana Allah itu meneguhkan dan memberkati saudara. Menjadikan saudara berhasil. Yang kedua, di situ saudara ketemu Tuhan. Kenapa? Karena Paulus Tuhan berfirman. Sehingga Paulus mendapatkan jiwa-jiwa yang banyak. Saulus mendapatkan hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, memenangkan hamba Tuhan. Aquila, Priscilla, orang-orang Korintus dimenangkan. Jadi pelayanan, hidup, pekerjaan, mencari jodoh dan segala sesuatunya nggak boleh ngawur. Pertama mungkin belum peka, belum tahu, belum punya pengalaman, enggak apa-apa.
Paulus pertama diawali dengan Makedonia memanggil. Di dalam perjalanan saudara bekerja sekian tahun, melayani sekian tahun, pacaran sekian tahun, ketika sudah dewasa, sekolah sekian dan sebagainya. Saudara bisa membuat namanya pemetaan atau mapping kehidupan saudara sendiri. Di mana Roh Kudus akan berikan roh hikmat dan pengertian. Yesaya 11 ayat 1-3. Saudara akan diberikan hikmat untuk mengerti, ternyata aku di sini berhasil. Bahasanya dipermudah, mendapat kemudahan dari Allah. Kok kayaknya kalau orang Chinese bilang hokiku besar. Kalau bahasa Indonesia menerjemahkan rezekiku banyak di sana. Kalau bahasa Alkitab diberkati melimpah. Ya saudara harus lakukan itu. Jadi kalau dalam hidup itu ketika saudara melebar atau terlalu banyak yang saudara kerjakan, terlalu banyak bukan dari Tuhan, itu akan menguras energi saudara dan itu akan menyesatkan saudara. Karena dunia bisa membuat saudara berhasil. Hati-hati. Di dalam mapping kita harus tahu bahwa kita tetap berpijak menjadikan batu penjuru yaitu firman Allah sebagai landasan, sebagai fondasi. Dan semuanya menuju pada kebenaran Tuhan Yesus. Karena Allah berfirman. Jadi saudara ketika bekerja, ketika melayani, ketika cari jodoh bukan hanya duit. Bukan hanya berkat. Tetapi di dalam kelimpahan saudara melahirkan kebenaran. Makin dekat sama Tuhan, makin mengerti Alkitab, makin fasih dengan namanya firman Allah. Makin cinta Yesus. Bukan terus bekerja, diberkati, pekerjaan menjadi kaya, tapi enggak pelayanan, enggak ke gereja. Enggak itu saudaraku. Itu tipuan dunia. Enggak apa-apa, enggak ke gereja, yang penting kamu kasih duit ke gereja. Enggak pelayanan enggak apa-apa, toh pelayanan berjalan ada hamba Tuhan lain. Kamu enggak usah memenuhi undangan khotbah itu. Kan ada hamba Tuhan lain yang khotbah bahkan lebih bagus dari kamu. Enggak. Karena kehendak Allah yang sempurna kamu khotbah hari itu. Kehendak Allah yang sempurna kamu ibadah di gereja ini. Enggak bisa gereja kita tuh ngacak saudaraku, enggak bisa. Saudara datang enggak dapat apa-apa. Saudara makin kering kosong lalu mati. Kaki dianya enggak diisi dengan minyak. Episode yang lalu kita bicara kaki dian, manusia baru. Lah kalau saudara enggak mendapatkan suara Tuhan, enggak mendapatkan lidah-lidah api, enggak dapat hadirat Tuhan, saudara menjadi kering lalu mati rohnya. Kehidupan saudara akan mati, itu berjalannya waktu. Lalu saudara kembali pada pemikiran yang lama, perilaku yang lama, kebiasaan yang lama. Lalu saudara samakan segala sesuatu dengan yang lama. Oh enggak apa-apa, yang penting ini. Ketemu alasan daripada Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa melanggar, memakan buah terlarang. Dan Allah tidak langsung temui. Daud meniduri Batseba sampai hamil dan tidak langsung ditemui. Ketika anak itu mau lahir baru Tuhan kirim Nathan. Jadi kita nggak bisa, nggak apa-apa itu nggak ada teguran, nggak apa-apa itu aku makin kaya, nggak apa-apa aku makin diberkati, aku punya banyak pekerjaan bercabang-cabang. Nggak apa-apa, hidupku sehat-sehat saja. Ingat kita sudah belajar Saul, belajar Musa, ya. Lalu kita belajar Yoab, belajar Absalom, belajar juga Abraham, Daud. Daud nggak apa-apa salam diri Batseba. Uria dibunuh nggak apa-apa, nggak ada Nabi Nathan, nggak ada suara Tuhan. Paulus dapat suara Tuhan, Daud tidak. Kan itu ada tenggang waktu ketika Uria mau dibunuh sampai mati. Tuhan tidak langsung ngomong di telinga Daud, enggak. Hati-hati saudaraku. Saudara harus berpemetaan mapping hidup saudara, pekerjaan saudara. Yang pertama, di mana Tuhan inginkan saudara bekerja, tempat pekerjaan dan sebagainya, hingga saudara diberkati. Kalau enggak diberkati, kalah terus ditolak, ya pergi aja, jangan. Tetapi ketika pekerjaan itu memberkati saudara, pelayanan memberkati saudara, wanita-wanita itu memberkati saudara, laki-laki itu memberkati saudara, saudara harus tahu bahwa pekerjaan, pelayanan, jodoh atau apapun membawa saudara lebih dekat pada Tuhan enggak goalnya? Membawa saudara lebih mengerti firman enggak? Membawa saudara lebih rindu Tuhan enggak? Lebih mengucap terima kasih pada Tuhan? Lebih
pada ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Membawa saudara ingin menjadi lebih dalam dengan Tuhan, lebih ingin jadi berkat, lebih melayani Tuhan, lebih dan lebih lagi. Atau saudara malah meninggalkan tubuh Kristus. Saudara malah meninggalkan gereja saudara sendiri. Saudara malah membangun diri sendiri. Saudara malah tidak ke gereja. Saudara menyebabkan perpecahan gereja. Saudara malah tidak ibadah. Saudara tidak melayani dan sebagainya. Saudara hanya bergumul dengan pekerjaan, akhirnya membawa dunia menyeret saudara. Kekayaan bukan hanya dari Tuhan. Kekayaan itu dari manusia sendiri, itu yang usaha atau dunia yang memberikan kepada manusia. Dunia ada tangan si jahat, ada sistem. Dunia itu tangan si jahat, ada namanya roh pelet, pasugihan dan sebagainya. Persembahan kepada iblis. Dunia ada yang namanya karena usaha manusia, orang-orang pinter yang tidak percaya dunia roh, tidak percaya setan. Mereka punya talenta, pemikiran, kepandaian membuat mereka kaya. Mereka rajin bekerja, mereka pintar menciptakan pekerjaan, mereka kaya. Tapi anak-anak Tuhan itu kaya oleh karena Tuhan yang memakai segala kepandaiannya, segala sesuatu yang baik dari dunia yang ditumbuhkan di Taman di Eden. Jadi kan saudara diberikan pekerjaan dunia, diberikan kenikmatan dunia, barang-barang dunia untuk saudara nikmati, menjadikan saudara baik. Karena segala pohon yang baik yang ada di bumi Allah tumbuhkan di Taman Eden yang baik untuk dimakan. Sehingga kekayaan saudara membuat saudara lebih sehat hubungan suami istri, lebih saling percaya, lebih dekat, lebih menyatu, lebih harmonis, lebih romantis dengan anak. Lalu lebih membawa saudara pada pelayanan, lebih banyak jam doa, lebih mendekat diri pada Tuhan, lebih banyak memberi dan sebagainya. Semuanya sesuai dengan kontur Alkitab. Tidak malah kita tidak sesuai dengan Alkitabnya. Malah jarang ibadah karena sudah diberkati, sudah kaya. Malah enggak melayani karena punya pekerjaan. Lah itu harus dipertanyakan. Walaupun saudara berhasil menjadi kaya. Ingat Saul 40 tahun baru mati bunuh diri. Musa 40 tahun baru keluar hukuman. Daud setelah membunuh Uria, anak itu mau lahir, baru Nathan diutus. Tuhan tidak langsung bicara ketika saudara salah. Mari saudaraku, hari ini kita belajar. Kita melakukan pemetaan dalam hidup kita. Dalam segala sesuatu. Untuk mendapatkan berkat Tuhan. Tetapi segala sesuatu dari Tuhan, termasuk berkatnya, itu akan membawa kita lebih dalam, lebih dekat, lebih jauh melangkah bersama Tuhan. Menjadi makin intim. Lalu kehidupan kita makin diberkati. Dari keluarga, ya Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Dari keluarga sampai family, persekutuan, sampai kepada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang membutuhkan saudara. Mereka yang hidup dalam kekalahan, kesalahan, saudara menangkan, saudara tolong, saudara layani. Sampai kepada orang-orang dunia yang di luar Tuhan. Sampai ke ujung bumi, Samaria, orang-orang yang kalah, orang yang salah. Yudea, sanak famili kita, persekutuan kita, gereja kita, pelayanan kita. Yerusalem, diri kita dan keluarga kita, anak istri kita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudaraku. Mari hari ini kita belajar pemetaan. Dari segala sesuatu yang pernah terjadi, saudara mulai tata, mulai ingat, renungkan, lalu mulai saudara letakkan. Mana yang membuat saudara hidup diberkati dan menjadi saksi Tuhan. Beritakanlah Injil dan jadilah saksiku. Saksi oleh karena diberkati Tuhan, saksi karena dipakai Tuhan, saksi karena sebagai pelaku firman Tuhan, kasih, pengorbanan, pemberian, lalu berita Injil beritakan, saksi dari kuasa Tuhan,
saksi dari kemurahan Tuhan dan sebagainya. Karena kita adalah the ambassador. Kita adalah duta. Kita adalah utusan Allah. Di mana dunia melihat Yesus yang di dalam kita. Bukan uang di dalam kita. Bukan kekayaan di dalam kita. Bukan keberhasilan di dalam kita. Tapi dunia harus tahu, oh iya sih pantas. Dia lakukan itu karena dia pendeta. Oh iya sih pantas. Dia itu lakukan itu karena dia itu rajin ibadah. Iya sih pantas, dia itu sering ke gereja. Iya sih sering pantas, dia itu sering melakukan banyak hal karena dia pengurus gereja. Masyarakat bisa melihat dari keluarga, sanak famili, gereja, persekutuan, lalu orang-orang percaya yang jauh dari Tuhan, yang sedang melakukan dosa, lalu orang-orang yang belum mengenal atau belum mengikut Tuhan Yesus. Di situ mereka bisa melihat kekuatan Allah. Di dalam kasih dan kuasanya itu ada dalam hidup kita. Sehingga tambah hari tambah cinta Yesus. Tambah hari tambah makin diberkati Tuhan. Tambah hari tambah nyata penyertaan Tuhan. Yesus itu ada dalam kehidupan kita. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.